Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjabarkan tentang prestasi baik kepala sekolah berprestasi dengan saya sendiri, Bimo Raffi Widianto dari Prodi Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA dengan NIM 180107508. Selanjutnya, perkenalkan teman saya. Saya Fadlan Fatin, saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Sejarah dengan NIM 18010750842. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkylah. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, NIM 180107504. Dan perkenalkan, nama saya Aditi Yuda Pratama dengan nomor mahasiswa 180-107-50-16 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, mari kawan-kawan kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Kepala sekolah profesional berperan dalam mengembangkan suasana sekolah yang nyaman dan kondusif bagi proses pembelajaran melalui tugas manajerial, supervisi pendidikan dan tenaga kependidikan, dan pengembangan kewirausahaan. Hal tersebut merupakan kebutuhan utama suatu sekolah untuk meraih prestasi dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Dalam panduan manajemen sekolah, Depdiknas disebutkan kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain yang terkait untuk bekerja atau berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai peran yang besar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bagaimana tindakan kepala sekolah untuk mencapai misi tersebut sangat tergantung pada kemampuan dan peran kepala sekolah dalam membina guru-guru untuk mencapai tujuan, terutama disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oke, sekarang adalah kepala sekolah berprestasi. Nah, kepala sekolah berprestasi ini adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi tinggi, prestasi kinerja yang unggul, dan sebagai figur yang dapat dijadikan suri tauladan bagi warga sekolah dan masyarakat. Nah, kepemimpinan kepala sekolah yang berprestasi ini tuh harus memiliki sikap mandiri, terutama dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, menyelaraskan semua sumber daya pendidikan yang ada di sekolah. Nah, kemandirian dan profesionalisme kepala sekolah ini merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Nah, selain itu, kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana secara tepat waktu dan tepat sasaran, tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan yang ada di atasnya. Lalu terdapat pemilihan kepala sekolah berprestasi. Pemilihan kepala sekolah berprestasi adalah proses seleksi dalam rangka menentukan figur dan profil kepala sekolah yang berprestasi.
Pemilihan ini dilakukan dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dengan cara proses yang teratur dan sistematis, sehingga nantinya akan terpilih kepala-kepala sekolah yang berprestasi dalam bentuk penilaian yang objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kepala sekolah berprestasi. Pertama, yaitu prinsip objektif. Yang mana prinsip objektif ini kepala sekolah harus sangat memiliki prinsip objektif. Karena semua keputusan yang diambil oleh kepala sekolah haruslah bersifat objektif tanpa harus berpikir seperti subjektif. Apabila kepala sekolah berpikir seperti subjektif dan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu, maka kewibawaan kepala sekolah akan menjadi luntur. Dan keputusan yang diambil pun jomblang sebelah, karena keputusan yang diambil bersifat subjektif dan tidak objektif. Keputusan yang diambil secara objektif harus memiliki sebuah fakta-fakta yang ada di lapangan. Harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, barulah kepala sekolah itu harus mengambil sebuah langkah objektif, bukan subjektif dari diri dia sendiri. Yang kedua, yaitu adil. Prinsip adil harus ada di kepala sekolah, yang mana sikap adil ini sangat penting ada di dalam diri kepala sekolah. Adil yang jujur dalam melakukan tugasnya, tidak memihak suatu pihak dalam menegakkan kewajibannya. Kewajiban mengkoreksi ketimpangan yang ada dengan sikap prinsip keadilannya. Lalu yang ketiga ada integritas. Ya, yang ketiga integritas. Kepala sekolah yang berprestasi memiliki sifat keyakinan yang teguh atas semua kebijakannya, atas semua tanggung jawabnya. Mempunyai sikap yang harus kepemimpinan yang kuat dari awal menjabat sampai dengan akhir menjabat, serta rasa tanggung jawab yang besar dari kepala sekolah itu sendiri akan menimbulkan sebuah integritas yang tinggi, peningkatan ke standar yang lebih baik dari standar sebelumnya. Yang keempat yaitu transparan. Yang keempat ini, kepala sekolah harus memiliki sikap terbuka kepada khalayak umum, yang mana sifat keterbukaan ini membuka sebuah kritikan-kritikan kepada para penglihat transparan tersebut, transparan ini. Dari keterbukaan kepala sekolah melahirkan sebuah kritikan yang akan membangun hal-hal baru, hal-hal yang akan tumbuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Transparan dari segi dana, transparan dari segi pekerjaan, transparan dari segi proyek sekolah ataupun yang lainnya. Kepala sekolah harus selalu transparan untuk menunjukkan hasil kerjanya sendiri atau hasil kerja dia selama menjabat menjadi kepala sekolah. Yang kelima yaitu demokratis. Yang kelima ini, kepala sekolah harus memiliki sikap demokratis, yang mana demokratis ini harus mengangkat semua pihak, tidak hanya satu pihak,
dalam mengambil sebuah keputusan atau dalam mengambil sebuah kebijakan baru. Demokratis melihat ke bawah dari semua elemen yang berkecimpungan di dunia pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada pemilihan kepala sekolah berprestasi. Nah, pemilihan kepala sekolah berprestasi ini bertujuan untuk memilih kepala sekolah berprestasi yang ada di tingkat nasional. Nah, yang berikutnya ada memberikan penghargaan kepada kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Nah, jadi kepala sekolah berprestasi ini adalah juga sebagai program pemerintahan untuk menunjukkan hasil bahwa setiap kepala sekolah ini mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihannya masing-masing itu dijadikan sebuah penghargaan bahwa segala usahanya dalam memajukan sekolah dan juga masyarakat sekitar sekolah itu berhasil dan menjadi nyata. Nah, jadi makanya dipilihnya kepala sekolah berprestasi itu sebagai salah satu tujuan program pemerintah. Yang pertama, terpilihnya kepala sekolah berprestasi di tingkat nasional sebagai sosok yang unggul dan dapat diteladani. Jadi, terpilihnya kepala sekolah berprestasi dapat menjadi role model untuk kepala sekolah lainnya untuk terus berkembang, mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah yang dipimpin kepala sekolah tersebut. Selanjutnya, yang kedua, terwujudnya sistem pelaksanaan penghargaan kepala sekolah berprestasi selama menjalankan tugas dan fungsi. Jadi, yang kedua, melaksanakan penghargaan ini sebagai sebuah hadiah kepada kepala sekolah yang memiliki integritas tinggi dan kemampuan kepemimpinan yang baik dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya. Lalu yang ketiga yaitu terfasilitasinya promosi dan publikasi karya ilmiah kepala sekolah berprestasi melalui forum ilmiah, yang mana kepala sekolah yang berprestasi tentunya memiliki prestasi akademik tersendiri dan memiliki sebuah karya ilmiah yang nantinya karya ilmiah tersebut dapat dipublikasikan kepada khalayak forum ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya adalah dampak. Dampak-dampak yang akan muncul dan dari terpilihnya kepala-kepala sekolah berprestasi ini tidak lain adalah maju dan berkembangnya sektor pendidikan di Indonesia, sehingga terciptalah pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Dan dampak-dampaknya adalah antara lain: 1. Meningkatnya kreativitas dan prestasi kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkemajuan. 2. Meningkatnya komitmen, kebanggaan, dan pengembangan karir kepala sekolah terhadap tugas dan fungsinya. Yang ketiga, menjadikan motivasi dan inspirasi bagi kepala sekolah yang lainnya. Lalu yang keempat, ada meningkatnya mutu pendidikan nasional. Yang kelima adalah mewujudkan kepala sekolah berprestasi sebagai agen perubahan di sekolah dan masyarakat. Nah, kemudian ada kategori. Nah, kategori pemilihan kepala sekolah berprestasi ini tuh ada 4. Nah, diukur dan disesuaikan sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ada. Nah, seperti yang pertama adalah kepala SD berprestasi. Nah, kemudian untuk berikutnya adalah kepala SMP berprestasi,
Kemudian ada kepala SMA berprestasi dan juga ada kepala SMK berprestasi. Nah, jadi kategorinya ini berdasarkan tingkatan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi atau bagaimana syarat-syarat menjadi calon kepala sekolah berprestasi. Yang pertama ialah kualifikasi akademik minimal S1 atau diploma. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidikan. Yang ketiga, menjabat sebagai kepala sekolah aktif pada satuan pendidikan dan kebudayaan dengan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, belum pernah menjadi pemenang pertama, kedua, ataupun yang ketiga pada pemilihan kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Yang kelima, memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil sekurang-kurangnya berkategori baik dalam 2 tahun terakhir. Selanjutnya, yang keenam yaitu tidak sedang menjalani hukuman atau pelanggaran berat disiplin kepegawaian. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Yang ke-8, tidak terlibat penyalahgunaan narkoba atau zat aktif lainnya yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN. Yang ke-9, peringkat 1 kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten atau kota untuk jenjang pendidikan SD dan SMP dibuktikan dengan SK Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Peringkat 1 kepala sekolah tingkat provinsi dibuktikan dengan SK Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi. Yang ke-10, mendapatkan rekomendasi atau surat tugas dari kepala sekolah atau surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi sesuai dengan kewenangannya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika menjadi kepala sekolah, seorang kepala sekolah harus menjadi yang terbaik. Kepala sekolah yang berprestasi prestasi itu dimulai dari diri sendiri. Kepala sekolah harus menentukan keputusan yang strategis, kemudian disusun dengan rencana yang dilaksanakan bersama-sama dengan guru, tenaga kependidikan, pengawas, komite sekolah, dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Ini merupakan langkah-langkah yang konkret untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, sehingga menjadi salah satu sekolah terbaik. Pencapaian-pencapaian yang didapat oleh sekolah akan mempengaruhi kualitas kepala sekolah sebagai pemimpin yang ada di sekolah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video kami. Tetap jaga kesehatan dan ingat pesan ibu 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak aman dengan orang sekitar. Saya akhiri di dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.